Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis bunyi bahasa dengan aplikasi Prat. Analisis ini berfokus pada pengamatan bunyi ujaran manusia secara akustik dengan bantuan perangkat lunak fonetik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Davina Dinata dengan NIM 12016250003 dari kelas 1 WW2, mata kuliah fonologi. Dosen pengampu Bapak Nur Saikuddin SPD M.Hum. Presentasi ini merupakan bagian dari penilaian UAS semester 1. Apa itu Prat? Prat merupakan perangkat lunak fonetik yang digunakan untuk menganalisis bunyi ujaran manusia secara akustik. Melalui aplikasi ini, penelitian dapat mengukur dan memvisualisasikan berbagai aspek suara, seperti frekuensi atau pitch, intensitas, durasi, forman, serta getaran pita suara. Oleh karena itu, Prat banyak digunakan dalam kajian fonologi dan fonetik karena mampu memberikan data bunyi yang objektif dan terukur. Pada analisis pertama ini, saya akan membandingkan karakteristik bunyi ujaran antara dua penutur dengan usia yang berbeda, yaitu penutur usia 13 tahun dan penutur berusia 48 tahun. Kamu anak hebat! Kamu anak hebat! Berdasarkan analisis, penutur usia 48 tahun memiliki frekuensi dan intensitas lebih tinggi, yaitu 358 Hz dan 81 desibel, dibandingkan penutur usia 13 tahun, yaitu sekitar 312 Hz dan 80 desibel, karena kontrol dan tekanan suara yang lebih matang. Sebaliknya, penutur usia 13 tahun memiliki nilai forman lebih tinggi, yaitu 1826 Hz, pulses lebih banyak yaitu 612, dan durasi lebih panjang yaitu 2,24 detik yang menunjukkan bahwa saluran vokal yang masih berkembang. Selanjutnya yaitu analisis bunyi bahasa berdasarkan suku antara suku Batak dan juga suku Sunda. Ibu memasak nasi di dapur pada pagi hari. Ibu memasak nasi di dapur pada pagi hari. Berdasarkan analisis perbedaan bunyi suku, penutur suku Batak memiliki frekuensi dasar yang lebih tinggi, yaitu 246 Hz, serta intensitas suara 69 desibel, dibanding penutur suku Sunda dengan frekuensi 233 Hz dan intensitas 67 desibel. Selain itu, nilai formans penutur suku Batak juga lebih besar, 1767 Hz, dengan puls 523. Sedangkan penutur Sunda memiliki forman 1624 Hz dan puls 498. Sebaliknya, penutur suku Sunda menunjukkan durasi ujaran yang lebih panjang, sekitar 3,77 detik, dibanding dengan penutur suku Batak, yaitu 3,8 detik, yang mengidentifikasi perbedaan tempo dan pola akustik yang dipengaruhi oleh latar belakang dialek. Analisis bunyi bahasa berdasarkan suku yang kedua yaitu antara logat Jawa dan logat Melayu. Universitas Negeri Jakarta luar biasa. Universitas Negeri Jakarta luar biasa. Berdasarkan analisis, penutur suku Jawa memiliki frekuensi dasar 246 Hz dan intensitas 69 desibel, sedikit lebih tinggi dibanding penutur suku Melayu, yaitu 241 Hz dan 70 desibel. Nilai forman penutur suku Jawa juga lebih besar, yaitu 1768 Hz dengan jumlah puls 523. Sedangkan penutur suku Melayu memiliki forman 1692 Hz dan puls 506 yang menunjukkan perbedaan konfigurasi saluran vokal. Sebaliknya, durasi ujaran penutur suku Melayu lebih panjang, 3,72 detik, dibanding suku Jawa, 3,8 detik, mencerminkan tempo bicara yang lebih santai dan artikulasi yang lebih santai. Analisis terakhir yaitu analisis bunyi bahasa berdasarkan negara dari logat Thailand dan logat Korea Selatan. Aku suka makan apa? Kamu suka makan apa? Berdasarkan analisis, penutur asal Thailand memiliki frekuensi dasar 250 Hz dan intensitas 78 desibel, lebih tinggi dibanding penutur asal Korea Selatan yaitu 221 Hz dan 71 desibel. Meskipun keduanya mengucapkan kalimat bahasa Indonesia, hal ini memungkinkan dipengaruhi oleh kebiasaan artikulasi dan tekanan suara yang berbeda antara penutur asing. Nilai forman penutur Thailand juga lebih besar,
sekitar 1748 Hz dan puls 512. Sedangkan penutur Korea Selatan memiliki format 1624 Hz dan puls 487 yang mencerminkan perbedaan konfigurasi saluran vokal. Sebaliknya, durasi ujaran penutur Korea Selatan lebih panjang, 3,72 detik dibanding Thailand, 3,08 detik, menunjukkan tempo bicara yang lebih lambat dan artikulasi yang lebih hati-hati. Berdasarkan hasil analisis, karakteristik bunyi ujaran dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, suku, dan negara penutur. Faktor-faktor ini mempengaruhi aspek akuistik seperti frekuensi, intensitas, forman, jumlah puls, dan durasi. Dengan demikian, variasi bunyi ujaran dapat dijelaskan perbedaan fisiologis, sosial, dan budaya penutur.